memusuhi Belanda selama 5 tahun. Sampai pemerintah Hindia Belanda pusing, Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi santri. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Santri tadi lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Ada Tegalrejo Magelang, ada Tegalrejo Yogyakarta, ada Tegalrejo Tanggamus, Jakarta. Betul? Ada Tegalrejo Nganjuk juga ada. Santri tadi bernama Ontowiryo. Ontowiryo mengaji di Pondok Pesantren Tegal Sari Detes Ponorogo, Jawa Timur. Menjadi santrinya Ki Haji Hasan Besari dan Ki Haji Nur Sodik. Ontowiryo ngaji kitab Tafsir Jalalain di Pondok Pesantren Bagelen Purworejo, berguru kepada Ki Haji Baidowi Bagelen Purworejo, santren Bagelen Purworejo. Ki Baidowi punya putra namanya Ki Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Ki Haji Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Keturunan Kiai. Ontowiryo mengaji tasawuf, fikih, thariqah kepada Ki Haji Taftazani Kartosulo. Ontowiryo terakhir mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kanuragan itu kalau menurut Banser sejenis pangan muntal gotri barang itu misalnya, pring petuk barang itu, kayu stiki barang itu. Kayu stiki itu tanpa diasma sudah punya kelebihan, banyak di pantai Ketapangkan. Kayu stiki. Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar. Perang memusuhi Belanda selama 5 tahun. Sampai pemerintah Hindia Belanda pusing, Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi santri. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Santri tadi lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Ada Tegalrejo Magelang, ada Tegalrejo Yogyakarta, ada Tegalrejo Tanggamus, Jakarta. Betul? Ada Tegalrejo Nganjuk juga ada. Santri tadi bernama Ontowiryo. Ontowiryo mengaji di Pondok Pesantren Tegal Sari Detes Ponorogo, Jawa Timur. Menjadi santrinya Ki Haji Hasan Besari dan Ki Haji Nur Sodik. Ontowiryo ngaji kitab Tafsir Jalalain di Pondok Pesantren Bagelen Purworejo, berguru kepada Ki Haji Baidowi Bagelen Purworejo, santren Bagelen Purworejo. Ki Baidowi punya putra namanya Ki Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Ki Haji Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Keturunan Kiai. Ontowiryo mengaji tasawuf, fikih, thariqah kepada Ki Haji Taftazani Kartosulo. Ontowiryo terakhir mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kanuragan itu kalau menurut Banser sejenis pangan muntal gotri barang itu misalnya, pring petuk barang itu, kayu stiki barang itu,
Ayu Stick itu tanpa diasma sudah punya kelebihan. Banyak di pantai Ketapangkon. Ayu Stick. Ontoweryo wafat dan dimakamkan di Makassar. Konon Pantai Wasari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merau-rau kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benar Mas. Betul? Ontoweryo patuni numpak jaran putih nganggo jubah serbana ono kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ono tulisane Turonggo Tintihan Sesakare Bawono. Kuda sebagai kendaraan bunga dunia. Ontoweryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama sebuah kampus kecil di Kota Semarang, di Tembalang dan Buluran. Bahkan oleh pemerintah Ontoweryo namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontoweryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Santri, guru ngaji, guru tarekat. Namanya asli Ontoweryo, namanya Kiai Abdul Halim. Nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontoweryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Nalogo Sayyidin Panotogoro Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Basnaron Abal. Jadi kiai kangelan ngapalke bener. Kadang-kadang wis ngapalke ra diundang kok bener. Untung Pak Kiai Fatullah undang ya kan wonten nggih bener lho. Sejarah. Kalau Bapak dan Ibu berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro, kantor Karasidenan Gedung, sekarang namanya Bakor Widwajaban, dekat bekas kantor BPKRI pertama, maka Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, tasbih. Yang ketiga, kitab takrib, kitab madhab Syafi'i, matan Abi Suja. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Peninggalan yang kedua, tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan toreko. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh toreko. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, One Thing Press mengatakan Diponegoro torekohnya double, ya Syatoriyah, ya Qadiriyah. Itu Diponegoro. Peninggalan yang ketiga, kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i, ahlu sunnah wal jamaah. Tarawihipun kalih dosa rekanan, subuhane nganggo kunut, Jumatane adane loro, salate guru soli, bar salat wiridan, sadurunge salat puji-pujian, yen ruwah doruan nyabrang Diponegoro. Ahlu sunnah wal cara langkung jenengane Nahdlatul. Sing duwe lagu ya Lalmaton, betul? Sing aran Mbah Wahab Hasbullah. Indonesia merdeka tahun 45. Tapi tahun 26 Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah air itu tahun itu pun lebih ngomong.
Indonesia ketika tahun-tahun tersukansa ini tahun niku bahwa pun ketika Indonesia tanah airku mau tendang mau mulai ngendika nganggo bahasa Arab yang nganggo bahasa Indonesia dioyak-oyak londo pakai bahasa Arab dan pakai lagu bahwa Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayya tika yauman tomi hayyal kohimama bahwa ketika Indonesia biladi cara Jawa ini Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air kita. Maka tokoh Melayu Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah air kita. Gue sarang-sarang. Ya, Andre bisa lirik kurang. Kalau bisanya cuma mengiringi selawat, tidak bisa mengiringi lagu nasional, kurang nasionalis. Betul? Ya, monggo sarang-sarang. Kursewu mangke dumugi kata-kata di sana tak suwun ngacung kabeh. Oh di sana kok ngene. Ya rasa kok ora sana ya sana gitu kan. Konsekuensi sing ora kersa ngaco tak dongakno jembar jemine sing kersa ngaco luwih jembar tinggal 70 ayo siap saya Pak Bupati nyata dulu kecuali kalau ora apa-apa siap Indonesia tanah air kita pusaka betul? Barang cecak disebut kaya-kaya atur kena asal niatnya takdim, hormat, tata krama. Enggak lu, maka Ismail Marzuki tidak salah. Oh sareng monggo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sareng monggo sing ngaji rati cokot monggo sareng sing ngaji rati cokot sing ngaji rati cokot sing ngaji ora dicokot sareng monggo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo mbok menawi mangke ten dalem wonten ingkang tangkrep piye mau kiai Berjan Purworejo ngaji Jawa Tengah sing keri cokot boyo praktis udin boleh baru darah ini anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa contoh Pangeran Diponegoro pendapatipun Ki Hajar, pendapatipun Dr. Dosdeker dipun perkuat oleh pendapatnya almarhum Ki Hajar Dewantara yang punya nama kecil Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat itu ngaji Pak, ngaji Quran, ya ngaji kitab kuning, dadi santri Ki Haji Sulaiman Zainuddin Kalasan Sleman Yogyakarta. Ya jadi ngaji santri. Saya sejarah Ki Hajar Dewantara sebagai santri ngaji Quran lan kitab kuning dengan Kiai Haji Sulaiman Zainuddin Kalasan Jogja
ora tau diterangno nang sekolah. Sing diterangno mung tuturi handayani. Ki Haji Dewantara santri, Pak. Mila Ki Haji Dewantara nate ngendika, pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren, kata Ki Haji Dewantara. Kenapa? Kata Ki Haji Dewantara, karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serta mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Haji Dewantara. Ide anak sing paling kasil itu nang pondok pesantren. Kok ngono? Mergo pondok pesantren kuwi lingkungannya serta mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Haji Dewantara. Maka akhirnya Ki Haji Dewantara bikin lembaga pendidikan mencontoh pesantren dengan nama Taman Siswa. Menurut pengakuan Ki Haji Dewantara, berdirinya Taman Siswa karena ilham pondok pesantren. Berdirinya Taman Siswa karena ilham pondok pesantren. Ini pengakuan Ki Haji Dewantara. Pesantren menika lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan. Cobi upami jenengan resane pondok Darun Nasim antar kamar mendukung pendidikan. Kamar kono isi ngapalno ahkamutan linen wanu lintas kuno indal hija ikom satun tubayan. Kamar kono isi ngapalno utun wais mailu is hakun kada yakubuyu sufu wa ayyubu tada. Kamar kono sing ngapalno tasrifan, sing ngapalno maksud subutuha fil iftida qatil tuzi kahat fiha fidarjiha ma'al kalim. Kamar kono sing ngapalno amriti kata hasba tiko dihirufi wa kullu man lam yaqtakid lam yantafi. Kamar kono sing ngapalno jazariyah tingkat tinggi, tajwid tingkat tinggi, arane jazariyah walai safil Quran dimin waqfin wajab wala haro bin ghairoma laku sabab. Kamar kono isi napano iklal ro asruin ay ala wasli tifal luinatil hamzatu pisal pihak katiga lillahi ari katiga ay kopi atiya binuja orang disakin. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Ini hanya ada di pesantren, hanya ada di pesantren. Kamar kono sing ngapalno Alfiyah Ibnu Malik taftia linrud danit troput bagi fitda nawas dakwah daging dalan bagi barang orang komplit. Iki lah paling dalan bagi iki berarti. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Ono sing isih ngapalno Johar Maknun balagh tingkat tinggi wal aslu fil mufattabi ta'yinu wa tarkulis sumudi mustabil. Pojok kono sing ngapalno logika mantek ini fata mota wa aslihi fasada bit ta'amuli wa in badi atan fala tubadi ilakam muzayyifin sofiha li adli kauni fahmi kopiha rasiyama fi asiril kuruni lil jahli wal fasadi wal futuni. Pojok kono isi ngapalno mustalah hadis al asanul ma'rufutur kon wa godan rijal ula kasepi islah. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Ini hanya ada di pesantren. Pojok kono isi latihan hadroh ini latihan terbanan menyebut nama Nabi. Orang kalau mau menyebut nama Nabi, pertama Allah turunkan belas kasihan. Yang kedua, kotoran di hati dan kotoran di pikiran dibersihkan oleh Allah. Sinten sing menyebut asmane Kanjeng.
Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja hati dikasih ketentraman oleh Allah. Baru menyebut gelar Nabi, maka grup hadroh sering menyebut gelar Nabi. Nabi punya gelar Habibul Qalbi. Kok jenengan nyebut Habibul Qalbi? Tentrem artinya disebut dua lagu. Kalau nate ngiring saged nirakaken ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya licita bil haqqi rasulal hidayah, ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya licita bil haqqi rasulal hidayah, ya Habibullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, sareng monggo ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya ijtika bil haqqi rasulul hidayah, ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya ijtika bil haqqi rasulul hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah, kal bidayah, yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah, kal bidayah lil hidayah, kal bidayah lil hidayah, kal bidayah. Monggo ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya licita bil haqqi rasulul hidayah, ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya licita bil haqqi rasulul hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Pendapatipun Dr. Daus Deger dalam Ki Hajar Dewantara diperkuat oleh almarhum Bapak Dr. Sujatmoko, mantan rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Orang Indonesia yang pernah jadi rektor di PBB, Pak Dr. Sujatmoko. Dalam sebuah seminar di Jakarta, beliau pernah menyatakan begini, pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Kata Dr. Sujatmoko. Apa yang modern? Manajemen, tata organisasi. Adapun metode ngaji tetap pakai metode salafiyah, tidak boleh ditinggal, betul? Yang modern tata organisasi, manajemen. Tulisannya mana benar? Dibaca manajemen. Kancane mana gimun, ini mana gimin, ini mana giman. Dr. Sujatmoko. Sing modern apa? Tata organisasi.
Le ngaji tetap pakai metode salafiyah, tidak berdialog. Kan sekarang ada spanduknya tulisannya pondok pesantren, tapi isinya bukan salafiyah. Ada sekarang, hati-hati. Maaf, hati-hati. Belum jenengan mana ibadah ngirim putra teng pondok. Ojo asal preso gedungi mentereng distribusi pondok pesantren. Belum mesti. Tanya sama kiai, tanya pengurus NU, itu caranya. Tetap ada pondok pesantren, cuma casingnya saja, tapi softwarenya bukan pesantren. Sekarang banyak, hati-hati. Casingnya saja pesantren, softwarenya bukan pesantren. Di Lampung sudah ada, saya tahu. Jawa juga ada, Jakarta banyak. Hati-hati. Maka jauh-jauh hari Kiai Haji Khuduri Tegarrejo Magelang sudah mengatakan pondok ki ono loro, ono pondok wesi, ono pondok plastik. Lah Khuduri sediko. Pondok wesi, pondok ahli sunnah wal ono Fathul Mu'in, ono Fathul Qorib, ono Akbarul Awam, ono Amri, ono Julia dan sebagainya. Bulan tahlilan, ziarah kubur, kirim arwah, mapati, ditoni, kubur itu pondok besi. Pondok plastik, tulisannya itu pondok pesantren, ini isinya rasanan tahlilan, rasanan ziarah, nyala kita kopi, pondok plastik. Hati-hati, betul? Maka ikutilah Nahdlatul Ulama. Maka Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dolal. Itu hadis Nabi. La tajtami'u ummati ala dolala. Itu membuang mudhof, hanya menyebutkan mudhof ilaih saja. Mudhofnya dibuang dalam lafal, tapi tetap disimpan di hati. Saya menjadikan mudhof ora ngerti, mudhof ilaih ora ngerti, wong yen ra mondok. Betul? Maka ada arti tekstual, ada arti kontekstual. Ono tersurat, ono tersirat. Betul? Ada mantub, ada mafhum. Nah, dengan mantub yo ora ngerti, mafhum yo mungkin ra mondok gimana? Kok kalau mantub kok sing ra mondok itu tahu. Maka hadis tadi artinya gak mungkin ulamanya umatku sepakat menyesatkan, tidak mungkin. Logikanya kalau di luar ulamanya umatku masih mungkin menyesatkan, maka yang dijamin kebenarannya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan kesepakatan umat Islam. Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin kebenarannya, maka yang kita ikuti bukan kesepakatan umat Islam, tapi kesepakatan ulamanya umat Islam. NU berdiri atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Oh, tidak ngerti. Kurang ngaji cokot. Nah, betul Pak ini. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pulau di Ponorogo itu santri ngaji ahli thaqifah. Maka di Jawa ada anak putri 13 tahun ngaji Quran, ngaji tafsir pakai bahasa Jawa, menjadi pendekar bangsa. Harun namanya, tapi namanya bukan Harun, gitu? Tapi Kartini putu kiai, Kartini itu putu kiai. Di Mayang Jepara ada kiai namanya Kiai Madiro, punya istri bernama Bu Aminah, punya anak putri bernama Ngasiro, dinikah Bupati Jepara, punya anak putri ngaji Quran bernama Kartini. Oh, tepat.
Raden Ajeng Kartini itu ngaji. Sinten sing mulang? Mbah Kiai Haji Soleh Darat Semarang, asli Mayong Jeporo. Kartini ngaji Quran, malah ngaji tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Nalika Kartini dipun mulang tafsir Quran basa Jawi, ini Mbah Soleh Semarang, Kartini matur, Romo Kiai kala wau jenengan mucal kula tafsir Al-Qur'an mawi basa Jawi. Panah kula tentrem ayem Romo Kiai. Mbok inggih Romo Kiai kersa nafsir Al-Qur'an sedaya 3 juz mawi basa Jawi. Ngoten Kartini matur. Mbah Soleh ngendika, "Nduk Kartini, nafsir Qur'an ki ora gampang. Ora sembarang wong kena nafsir Qur'an. Wong kena nafsir Quran ki syaratnya duwe ilmu bantu tafsir sing komplit, mulai saka nahwu sara, gramatika Arab, batik, ma'ani, bayan, nasih mansukh, asbabul wurud, asbabun nuzul, lan liyane sik wae kena nafsir Quran gampang nafsir Quran. Kula jenengan ampun gampang-gampang melu majelis tafsir Al-Qur'an iso priyo. Mbah Soleh ngendika ngoten, Kartini matur, nuwun sewu Romo Kiai, anggen kula usul dhateng jenengan nafsir Quran mawi basa Jawi, kula gadah keyakinan sedaya ilmu jenengan sampun kagungan. Kartini matur ngoten niku. Akhirnya Mbah Soleh diburu. Mbah Soleh pun mencucurkan air mata, nangis Mbah Soleh. Kono bocah wadon cilik si kaya cerdasi usul deh tafsir Al-Quran. Kartini matur, kersane di pedoman konco-konco kula tiang estri tanah Jawi. Waktu itu Kartini tidak mengatakan tiang estri Indonesia. Kenapa? Pada zaman Kartini nama Indonesia belum lahir. Yang ada Jawa Dwipa, Nusantara, Kalimantan belum ada, yang ada Borneo, Sulawesi belum ada, yang ada Salebes, Sumatera belum ada, yang ada Andas, Jakarta belum ada Sunda Kelapa. Juga pada bapak hari itu benar Rasulullah. Udah bener. Kartini matur, nuwun sewu Mbah Kiai yen kula usul jenengan, kula gadah keyakinan sedaya ilmu jenengan sampun kagungan. Mbah Soleh lajeng ngendika, "Nduk Kartini, dongakno wae ya, muga-muga aku bisa nafsir Quran 30 juz nganggo basa Jawa." Dimulailah penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Baru selesai 13 juz. Dicetak pertama di Singapura dengan judul Faidur Rahman fi Tafsir Ayatul Quran, karya Kiai Soleh Darat Semarang, usul Raden Ajeng Kartini. Litbang Kementerian Agama menyatakan tafsir Faidur Rahman karya Kiai Soleh usul Kartini adalah tafsir pertama-tama di Asia Tenggara. Sayangi sejarah Kartini ngaji Quran ra tau diterangno nang sekolah terus sing diterangno mau habis gelap terbelah untung terang udan terangi bahasa Indonesia yang coro Batanghari Padangers. Kulo ono lagu Padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe monggo sareng padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe elingake
terang bulan, terang pagi kang siang, monggo sareng oh sang bulan, melambai-lambai mengingatkan jangan tidur sore. Sini tak kabari untuk menghadap nanti sore. Sini tak kabari untuk menghadap nanti sore. Allahumma sholli wa shining like the afternoon. The moonlight is waving for calling. Monggo sareng. The moonlight is shining like the afternoon. Monggo sareng. The moonlight is waving for I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. The moonlight is shining like the afternoon. Monggo sareng, the moonlight is waving for calling. Moonlight is shining like the afternoon. The moonlight is waving for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawani mulkinani sholatan daimatan bidawani mulkinani. Tehang bulan tehangi kikodawa membesar rembulane yang raruh-raruh menginokkan dan berdebai dicapai ucapaku pakesamu penuh deui. Dicapai ucapaku pakesamu penuh deui. Allahumma ayo sholli wa sallim ala sayyidina
wa maulana Muhammadin hatta jaba ilmiya isolatan daimatan bidawani ulkiyai solatan daimatan bidawani ulkiyai. Ngaji golek ilmu kok nempel wong tuwa ra temu-temu pikirane. Ngaji golek ilmu nempel wong tuwa ra temu-temu pikirane. Yen wong tuwa duwe anak kok ra temu-temu pikirane. Sing jujuk ya wong tuwa dhewe. Kula wong tuwa sing ngerti tenan luwih marang anake nang pondok tinimbang nang omah. Ngoten Pak. Mudeng mboten. Wong tuwa sing ngerti tenan luwih marang anake nang pondok tinimbang nang omah. Gusdur ngendika aja ngaji syariat bloko tembe urine bakal sesa. Nuwun sewu kula jenengan sepakat wasallim iman al-ahmad wal ali wal ashabi man qadama ar-rahim. Allahumma ya muallima Ibrahima allimni ya mufahhima Sulaimana fahimni ya muallima Ibrahima duh Allah kang paring ilmu dateng Nabi Ibrahim alimni kula aturi paring ilmu dateng kula ya Sulaiman duh Allah kang paring paham dateng Nabi Sulaiman fahimni kula aturi paring paham dateng kula. Nabi Ibrahim diparingi